Kita baca doa sholawat wat. Kita baca sholawat dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadafa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan diminum airnya. Semoga menjadi rahmat untuk kesembuhan segala macam penyakit fisik maupun penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti biasa, untuk lebih barokahnya kita baca awal kajian kita ini dengan dimulai membaca umul kitab. Semoga Allah meridhai kita semua, menjadikan anak, istri, keluarga kita semua menjadi hamba Allah yang soleh, dibekali dengan ilmu yang diridhoinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini masih kosong di depan. Ustaz, ke depan. Sini. Kita teruskan kajian kita, masih seputar bab berumah tangga. Disebut dengan istilah munakahat. Di dalam Islam kita harus tahu yang namanya akidah, dan itu sudah dibahas, nanti diulang lagi. Yang kedua, kita harus tahu tentang ubudiyah, tata cara ibadah, itu juga sudah dibahas. Kemudian masalah muamalah, termasuk masalah tijarah, perdagangan, transaksi, utang piutang, sewa menyewa. Kemudian harus juga kita tahu tentang munakahat, tata cara berumah tangga. Jangan berumah tangga tanpa ilmu. Modalnya cuma suka sama suka. Ilmunya banyak. Baru juga kita harus tahu dengan hak dan batil. Itu suatu prinsip tasawuf. Semua itu namanya syariat. Yang kita bahas hari ini adalah seputar masalah munakahah, adab-adab dalam berumah tangga. Ternyata dalam rumah tangga itu isinya yang pertama ada suami, ya, ada suami, ada istri. Nah, hak suami, hak istri, kewajiban antara suami dan istri itu sudah dibahas. Kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua udah juga dibahas. Sekarang ternyata di rumah tangga itu masih ada yang lain. Siapa dia? Yang disebut mamalik, ya, al-ariqa, yaitu karyawan, pembantu di rumah itu. Masih ada. Bagaimana sikap kita untuk itu? Dan
tidak jauh dari lingkungan keluarga ada juga yang namanya tetangga. Bagaimana sikap kita dengan tetangga? Nah, yang jadi masalah, kita insya Allah ngaji nih, takut, tahu apa yang harus kita buat untuk tetangga. Yang repot ini tetangganya nggak ngaji. Kitanya berberlaku baik dengan tetangga, tetangganya nggak ngerti kebaikan dengan kita sebagai tetangga. Ah, itu yang jadi repot itu. Kata Rasulullah, derita yang paling berat kalau memiliki tetangga yang jahat. Miskin tuh nggak berat, tapi tetangga yang berat ini, ya tetangga yang jahat itulah yang berat. Baik, kita kaji saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ihsanu ilal mamalik wal ariqa faqad waradal amru bihi wal hasu alaihi. Adapun bersikap baik dengan yang kita kuasai, termasuk karyawan, staf, pembantu, ya. Siapa lagi nih? Kalau kitanya menjadi pemerintah, baik presiden tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, apa tingkat 6? RT. Wal ariqa, ariqa itu termasuk ya budak-budak lah, budak ya, yang kita perbudakkan. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya Rasulullah dan Islam, perbudakan ini sudah mulai menipis dan hampir sulit lagi diketemukan. Tapi masih ada sampai sekarang. Ada beberapa hadis ya, dan seruan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sampai firman Allah, wa ma malakat aymanukum. Beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku, dan jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun. Kalau kita meyakini Allah itu berwujud, berbentuk, mensekutukan nggak itu? Sama, mensekutukan. Kalau kita meyakini Allah bertempat, itu menyamakan, mensekutukan itu menyamakan dengan makhluk. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu memerlukan waktu, memerlukan ruangan, nah itu juga masih masuk kategori menyamakan, mensekutukan. Sampai firman Allah, ma malakat aymanukum. Kita baca saja ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kita diserukan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu abdi. Bahasa Indonesianya mengabdi. Pengabdian identik dengan pengorbanan. Ya, mengorbankan apa saja untuk Allah. Nabi Ibrahim malah mengorbankan di anaknya karena untuk keridhaan Allah. Para syuhada mengorbankan dirinya untuk mati di medan perang. Dan juga hartanya.
Lah kita korban apa untuk Allah? Ayo. Kita hanya bisa menikmati pemberian Allah. Bebas berlalu lalang di atas buminya. Bebas mencari karunia Allah yang ditaburkannya. Bebas makan, minum, rizki Allah. Tapi untuk sujud saja berat kita. Bahkan nyuruh anak sholat saja kita punya dalil-dalil lain, seolah-olah hukum Allah bisa dirubah. Itulah yang ada pada kita. Untuk sedekah 10% saja dari pemberian Allah kita berat. Kalau 10% kegedean ya, 2,5%. Itu berat. Bahkan rela kita mati, duit tidak terpakai. Yang kedua, kita juga diserukan wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua berlaku ihsan. Ihsan itu lebih daripada baik, baiknya bagus banget gitu maksudnya. Bahkan lebih dari itu, Sulasi Mazid warna awal bab pertama. Maknanya itu kalau selamat Islam menjadi menyelamatkan. Kalau dengan orang tua itu bukan sekedar baik, sekedar mengucap salam, senyum, cium tangan, tapi lebih daripada itu. Bahkan dengan orang tua ini sebagian ahli fikih ulama, istri boleh meninggalkan suaminya manakala suaminya ngajari durhaka untuk orang tuanya. Sudahlah, kau jangan balik lagi ke rumah orang tua kau tuh. Kau tuh sudah jadi istriku. Nah, kira-kira gimana sikap kita? Dasarnya setiap perintah itu boleh ditaati asal tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, walaupun suami, tinggalin. Ada seorang laki-laki yang melarang istrinya untuk silaturahmi sama orang tuanya. Ya, itu bertentangan dengan syariat. Demi orang tua tinggalin. Gitu, walaupun dia seorang istri. Karena sebelum kita dapat suami, Rasulullah sudah mensabdakan ridallah ala ridhail walidain gitu. Lalu dapat suami tidak dapat ridha orang tua gimana? Gitu. Ini Al-Qur'annya wabil walidaini ihsana. Bahkan saya tambahin deh, siapa yang usahanya pengen berkembang, jadikanlah usaha yang berkah. Siapa yang ilmunya mau berkembang, jadikanlah ilmu yang berkah. Bagaimana cara berkah? Rizki yang kita dapat, orang tua kita ikut memakannya. Yang kedua, orang soleh ikut makan juga. Yang ketiga, anak yatim sekitar kita ikut menikmati juga. Dijamin hidupnya berkah. Silaturahmi yang paling kuat adalah dengan orang tua. Ini dengan mertua baik, dengan orang tua. Masya Allah. Katanya orang mertuanya dapat pemberian dari orang tuanya, istri atau suami. Dengan mertua harus baik, tapi dengan orang tua jangan sampai nggak baik. Gitu. Karena orang tua sama orang mertua itu sama-sama berjasa besar. Wabil walidaini ihsana wabizil qurba, dan dengan kerabat, wal yatama, anak yatim. Berani nggak memposisikan anak yatim seperti anak kita? Ya.
Dan kita tawarkan bahwa kita adalah bendaharanya daripada anak yatim tuh, berani nggak? Kalau berani, keberkahan itu akan muncul, karomah akan muncul. Ada orang yang dapat karomah, karomah itu kemuliaan ya. Isinya ada 3 karomah itu. Itu karena rajin baca Quran. Karomah muncul karena rajin tahajud. Karomah itu muncul oleh karena baik sama karyawan. Karomah itu muncul karena taat sama atasan, selagi itu sesuai dengan syariat. Dan ternyata karomah lebih cepat muncul oleh karena berbakti sama ayah dan ibumu. Nah, siapa yang bergaji 1 juta hari ini, kalau bisa jangan kurang, jangan tidak, walaupun cuma 50.000 atau 100.000, orang tua dapat menikmatinya. Apalagi gajinya lebih, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nah, gaji kita berapa kira-kira? 10 juta sebulan. Ini kadang-kadang orang tua nggak ikut nikmatinya karena nunggu katanya ada kakaknya yang lebih kaya. Biarlah kakak kita lebih kaya. Kalau dia memberikan untuk orang tuanya, dia yang dapat berkahnya, dia yang dapat pahalanya. Kenapa nggak kita? Nah, seperti itu. Wal masakin, dan orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat. Tetangga yang paling dekat nih, nah. Jual dogan berapa? 8.000. Pas yang beli Mang Lukman, tetangga dekat. Berapa kira-kira tetangga dekat? 7.000 katanya sudah. Tapi Mang Lukmannya juga kena tahu yang jual dogan ini tetangga, aku bayar 10.000. Begini. Ini sosok 2.000 ditunggu berjam-jam. Tinggalin aja, wong tetangga yang jualan. Gitu. 2.000 itulah yang bakal membawa keberkahan kita. Ini nawar pula. Berapa dogan? 8.000. Nah, 5.000 we. Jual pula. Aku ini tetangga kamu. Insyaallah. Kemudian wajaril junubi wasahibi bil jambi wabnis sabil. Ya. Ada lagi yang mengatakan sahibi bil jambi itu adalah sahabat-sahabat yang agak menjauh sedikit. Ibnis sabil, orang-orang terlantar. Orang-orang terlantar dalam perjalanan. Dia pakainya mobil Alphard, pakai jas, pakai dasi, datang menghadap kita, minta bantuan. Bagaimana tuh? Kalau memang itu kebutuhan, bantu. Tapi kalau bukan untuk kebutuhan, tapi untuk tabungan, seperti yang di lampu merah itu, itu bukan kebutuhan. Coba cari tuh, rumahnya di mana itu. Jangan-jangan dia rumahnya lebih bagus dari kita. Nah, yang seperti itu ya jangan dikasih. Karena orang seperti itu diancam oleh Rasulullah. Kelak di akhirat dia datang mukanya tanpa daging. Tapi kalau dia kayak tadi tuh, kepepet oleh karena tasnya hilang, ketinggalan di WC misalnya, datang sama kita minta dibantu untuk ongkos balik kemana? Ke Nikan misalnya tuh. Kehabisan bensin. Bantu. Gitu. Wa ma malakat aimanukum, dan yang dimilikinya oleh tangan kanan mereka. Ya termasuk karyawan, budak, dan semuanya itu.
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah sama sekali tidak akan menyukai orang yang berlaku sombong dan takabur, atau bahasanya Jawa Pak, gumede. Ya. Baik. Begitulah perintah Allah. Bagaimana kata Rasulullah, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Orang yang ada menjadi karyawannya itu berkewajiban untuk dipenuhi makannya, pakaiannya dengan cara baik. Maka menggajinya itu jangan terlalu peliti kok, kalau memang mampu. Kalau bisa jangan gaji baik. Selain gaji, ada pula sekedar uang-uang jajan gitu. Kita mampu menggaji orang itu lebih daripada yang umumnya, bagi gaji. Cuma ada juga etikanya. Jangan disebutkan gaji. Ini gaji kamu sekian, ini hadiah saya untukmu. Kenapa? Untuk tidak merusak pasaran dengan tetangga-tetangga. Insyaallah. Wa alla yukallafa minal amali ma la yutiqu. Kemudian karyawan itu jangan terlalu dipaksakan kalau memang kamu tidak mampu. Kalau memang karyawannya tidak mampu, ini dipaksakan niat. Enggak bisa, dimarahi. Marahnya bukan hanya untuk kerjaan, sampai mengolok-olok tentang pribadinya. Oh iya, jangan. Rugi kita. Dia mungkin nggak melawan depan kita, tapi dia bangun jam 4 malam, sujud, tahajud, dia merintih kepada Allah. Ya Allah, aku ridho engkau takdirkan aku jadi pembantu. Semua kerjaan sudah kulakukan ya Allah, tapi tak pernah dihargai olehnya. Gimana tuh? Merintih dia di hadapan Allah. Dalam keridhoanku ini dengan takdirmu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Mending kalau mohonnya baik. Mohonnya jelek, tak mana? Apalagi yang dimohon itu masih bujangan, semoga dia jadi bujang seumur hidup. Nah, apa nggak gawat itu? Bahaya itu. Masya Allah. Kita doakan semoga Odon cepat menikah, Don. Amin. Amin, Don. Wong lain amin, kamu malah gitu. Serius ini. Saya punya saudara. Saudara ini usianya udah, ya seumur-umuran saya, di bawah dikit lah. Lalu punya istri. Istrinya sangat muda, cantik lagi. Dan belum lama menikahnya. Saya memberikan ceramah di tempat pernikahan. Dan yang dinikahkan itu adalah ponakan dia. Kami kemukakan bahwa pengantinan hari ini bukan satu pasangan, tapi 2 pasangan. Karena dia juga baru nikah, baru sebulan. Dipanggil lah sini, naik atas. Inilah pengantin yang kedua. Pengantin yang kedua. Saya bilang apa? Saya nasihat pengantin yang ini berbeda sama nasihat yang itu. Yang ini akan saya nasihati untuk suaminya, yang usianya lebih sepuh tadi. Semoga banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur karena dapat istri cantik lagi. Dan saya nasihati untuk istrinya, semoga bersabar dapat suami. Ya begitu. Masya Allah. Yang laki-lakinya banyak syukur, yang perempuannya bersabar gitu.
Jadi kalau punya karyawan jangan dipaksakan. Kalau perlu ditengok. Kalau seandainya sudah lelah, suruhlah istirahat. Istirahat dulu deh. Gitu. Ini enak diomong ini, tapi ngerjakannya yang susah ya. Yang enak tuh kapan salah tuh kaplak lu. Enak nian ngomongnya orang ya. Jangan dibuat nih. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqullaha fima malakat aymanukum at'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbasun wala tukallifuhum minal amali ma la yutiqun fama ahbabtum fa amsiku wa ma karihtum fabi'u wala tu'adzibu khalqallah fa innallaha mallakakum iyyahum walau syaa lamallakahum iyyak. Masyaallah. Tuh, hati-hatilah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan orang yang dikuasai itu. Berilah mereka makan seperti yang apa kamu makan. Berilah pakaian mereka seperti kamu memakai. Nah, bagaimana tuh? Abah Haji pakai cincin, sini aku minta cincin pula. Ayo. Nah, macam mana tuh? Tapi yang dikatakan pakaian itu adalah kiswah, baju. Ya. Kalau ini namanya bukan pakaian, ini aksesoris. Ya. Kalau memang dia mau, silakan. Ini tidak darurat, nggak pakai ini nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud di sini adalah kiswah pakaian. Dan jangan pula dipaksakan mereka untuk bekerja terus yang tidak mampu, tapi juga tidak boleh malas. Gitu. Jangan pula punya karyawan suruh tidur aja. Gitu. Dikasih SOP yang sesuai kemampuan. Tidak boleh katanya kamu itu menyiksa makhluk Allah. Jangan. Fa innallaha mallakakum iyyahum. Sesungguhnya Allah nanti mallakakum akan memilikkan kamu kepada mereka. Bisa dibalik tuh. Hati-hati. Kalau kita jahat dengan karyawan bisa dibalik, suatu saat kita bangkrut. Dan kalau sudah bangkrut, kalau Allah menghendaki, kamu akan dimiliki oleh mereka. Banyak tuh yang terjadi. Banyak, nggak boleh kita berlaku zalim. Ada seorang laki-laki, sahabat bertanya kepada Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim ya Rasulullah, berapa banyak kita harus memaafkan si khadim itu. Khadim itu pelayan, karyawan. Qala alaihi salatu wassalam, u'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah. Memaafkanlah karyawan kamu itu dalam sehari 70 kali. Jadi kalau salah, ya maafkan dulu. Salah, maafkan dulu. Maaf salah. Sampai 70 kali. Lah kalau sudah 70 kali masih salah ya baru dikentong balanya itu. Nggak ada udah 70 kali kok masih salah terus. Itu terhadap pembantu, apalagi terhadap keluarga, istri. Jangan disalah-salahkan terus istri itu. Ini. Masak ikan asin katanya asin. Masak sambal katanya pedes. Ya memang sambal pedes, ikan asin nuang kopi kemanisan. Tidak pakai gula pahit. Salah terus yang ada itu. Masya Allah. Disuruh terlambat, padahal lagi urusan sama anak, sudah marah. Tuh,
Istri punya anak gara-gara siapa itu? Gara-gara Kiki itulah. Anak siko setahun. Nah, sekarang 3 tahun udah dapet 3. Nah, dulu cantik nih ya tuh istri itu. Gara-gara ulah kita. Masya Allah, bongkar mesin setiap tahun, lambat gerak dimarahinya. Nah, ini lah. Jangan bebini macam itu, ya nak. Sampai di sini kata Rasulullah, la yadkhulul jannata sayyi'ul malakah. Siapa sayyi'ul malakah? Tidak akan masuk surga yang disebut sayyi'ul malakah, yang bersikap buruk terhadap karyawannya, apalagi terhadap bini, apalagi terhadap istri. Makanya kalau lagi ribut sama bini, cari kunci motor atau kunci mobil, pergi ke tempat lain, sudah aman. Yang ada tempat pergi. Kan, yang nggak ada tempat pergi ke musola, sudah, nanti dicari juga. Coba tengoknya abah kamu tuh di mana. Ternyata nyeringkel aja di bawah beduk. Ayah balik bah, kata emak suruh balik. Nah kalau sudah emaknya balik, kalau nggak balik lapar gitu. Gitu. Dan yang paling penting, jangan sampai berkata buruk dengan istri. Jangan sampai berlaku kasar dengan tangan. Dan satu lagi, jangan sebut-sebut cerai. Jangan. Cerai itu bisa jatuh dengan sindiran saja, jatuh cerai itu. Pergi kau jauh-jauh dari sekarang. Angkat barangmu, pergi. Jatuh tuh talak. Ada niat cerai, jatuh. Kata Rasulullah, jangan disuruh pergi dari rumah, paling banyak keluar dari kamar. Dek, kau ini udah keterlaluan. Kamu tidur di kamar sebelah, biar kakak tidur sini, kunci, cetrok. Itu lebih aman. Malam-malam turun hujan, kan gampang, tinggal ngetok, maafkan abang ya dek. Nah sudah, masalah itu paling cepat diselesaikan kalau dimaafkan. Tapi kalau dipersoalkan, setahun gak selesai-selesai. Sudah maafkan detik ini udah selesai. Tapi memang gak mudah melakukannya. Tapi kita mintalah kepada Allah supaya dapat hidayah itu. Masya Allah. Kemudian di sini, wa minal isaati ilal mamluk, di antara yang jahat, di antara perbuatan yang buruk terhadap karyawan itu, terhadap orang lain yang kita kuasai, alla yaquma lahu bima yakfihi minat ta'ami wal libas. Memberikan sesuatu yang tidak layak untuk dimakan maupun untuk dipakai. Yang enggak layak. Kita pakai baju bagus, dia pakai baju sekalipun bekas lebih baik. Kita pakai baju bekas itu tidak selamanya jelek kan? Kasihkan yang bagus itu, sendal kita kasih, supaya kita dapat lagi sendal baru. Ini sendal sudah nyeledet sebelah, masih dipakai itulah. Sebelum buruk tuh kasihkan orang lain. Kasihkan orang lain. Galak enggak kalau misalnya abaji ngasih jubah-jubah bekas abaji, kali ada kira-kira.
Insya Allah kakek disiapkan kakek ya. Rabu akan datang. Abah Haji pilih dulu tapi. Nyatanya ya itu Abah Haji keluarkan masuk lagi tuh. Banyak itu. Kakek nanti Abah Haji kasihkan. Nggak tahu kalau Asari yang make gimana tuh Asari? Nanti lehernya di sini. Banyak kakek, insya Allah ya. Moga-moga panjang umur Rebo yang akan datang. Semuanya sama. Dan yang terakhir, semuanya sama uraiannya ini. Dan yang terakhir, wa alamam malaka syai'an minal hayawanati wal bahaim ayyata'ahada wa yatafaqqadaha wa yuhsinan nazru 'alaiha. Tuh. Masya Allah. Dan barang siapa yang di rumahnya ada binatang-binatang peliharaan, kucing terutama ya, banyak kita suka dengan kucing. Tapi Rasulullah nggak ngingon kucing. Makanya Abah Haji juga nggak ngingon kucing itu. Tapi banyak nian kucing. Kalau Abah Haji sarapan, dicawel-cawel kaki. Ada beberapa biji. Banyak nian kucing itu. Tapi Abah Haji nggak ngingon. Rasulullah nggak ngingon kucing. Cuma sahabatnya ngingon kucing dibiarin oleh Rasulullah. Siapa yang punya hayawan seperti ini, ayyata'ahada, hendaknya juga diperhatikan. Wa yatafaqqadaha, dan diurus dengan benar. Dibelikan piring makan kucing, kalau nggak sepiring harus sama kita. Carikan piring plastik, habis makan ada bekas-bekas ikan makan kita, dicampurkan nasinya. Jangan dihabisin ya ikan tuh, ada dagingnya dikit untuk kucing gitu. Ini ndak teko durinya dikisep-kisep. Padahal ada kucing. Nyolah kucing, sedekah sama kucing tuh. Ada potongan-potongan ikan tuh, jangan dimakan galau. Nyuk kalau kucing tuh. Supaya kita juga diinjuk pula oleh Allah tuh. Sedekah sama kucing murah, beneran itu murah itu. Tapi kucing jangan dikasih sambal, mencret kucing kasih sambal. Kalau ada sambalnya, sambal teri misalnya, dicuci lah terinya, kasih ke. Allahu Akbar ya. Saya punya guru Profesor Kiai Haji Abdullah bin Nuh, semoga Allah mengampuni beliau, amin. Kalau kami datang selalu diajak makan sama beliau. Makan selalu dengan kucingnya tuh lah. Dengan kucingnya tuh. Kata beliau, Mama, orang Sunda, orang Cianjur, ada di Bogor. Panggilan dirinya Mama. Mama tuh orang yang kita sepuhkan. Mama. Itu katanya nggak ngingon kucing, tapi kucing ini datang sendiri dan senang banget sama Mama. Ini berarti kiriman Allah katanya. Ya dipelihara saja. Nah itu kalimat itu tadi murah. Sedekah yang murah sama kucing, sama binatang itu murah. Bekas-bekas makanan kita jadilah gitu. Ini bekasnya baik, nggak diinjuk. Ya, berarti masih kalah juga kita tuh ya. Fa innahu illam yaf'al dzalika waqa'a fil ismi wal haraj. Kalau kita tidak berbuat baik dengan binatang peliharaannya itu, maka itulah tempat kita berdosa. Itu dosa kita. Walaupun dia binatang. Saya pernah melihat ada kucing yang dipukuli sampai mati ya gara-gara makan maling ikan majikannya. Masya Allah, janganlah. Inna mra'atan dakhalatin nar fi hirratin rabatatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ard. Masya Allah. Seorang wanita bisa saja masuk neraka gara-gara kucing yang dia ikat. Gara-gara kucing yang ia pelihara dia ikat, tapi dia tidak ngasih makan dan tidak melepaskannya. Sehingga dia bisa makan
di arah-arah bebas. Jadi kalau memang mau melihara kucing, peliharalah kucingnya itu. Jadi dalam keluarga ini rupanya termasuk juga kucing itu keluarga. Peliharaan kita tuh keluarga. Kambing peliharalah yang benar. Makanya yang cukup. Sakit diobati, sudah gemuk sembelih. Nah, itu kan. Tapi kalau disembelih atas nama Allah, kucing apa itu? Kambing itu senang banget. Bismillahirrahmanirrahim sembelih. Gitu. Dan itu halal. Karena memang kambing ditakdirkan oleh Allah hidup untuk jadi makanan manusia. Jadi itulah kira-kira kajian kita hari ini. Dalam rumah itu ada suami, ada istri, ada anak, ya, ada pembantu, ada lagi karyawan, ada lagi binatang. Nah, kita harus berlaku baik di situ. Saya kira ini kajian kita untuk hari ini, mudah-mudahan menjadi akhlak kita bertambah dalam berumah tangga, dan karena itu juga kita dapat pahala, dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan berhak memasuki surganya. Amin ya rabbal. Saya kira demikian kajian kita untuk hari ini, mudah-mudahan tambah manfaat. Kita berumah tangga, berkeluarga dibekali dengan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadikas shalihin waj'alna min ibadikal muttaqin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina waj'alna min al-khutama'i muzawwadin bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallama ala alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo sholat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'ina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.